Hello all, welcome to Ada Apa Ya, presented by Lucky Monkey Channel. It's good to see you, and I'm happy to share all this thought. Hope that the content that I make is very beneficial for your life and will lead you to the positivity. Oke, episode kali ini yaitu untuk Anda sekalian yang mau jadi entrepreneur. Di episode sebelumnya, nanti bisa dicari ya, saya menceritakan bagaimana menjadi seorang entrepreneur ya. Karena entrepreneur itu rewardnya sangat banyak ya, walaupun memang banyak sekali tantangan. Tapi percaya deh, rewardnya selalu lebih besar daripada tantangan itu. Nah, episode ini saya akan membagikan 5 ide bisnis dari rumah yang mungkin juga belum pernah dikerjakan orang lain. Ya, setahu saya belum pernah dikerjakan orang lain. Ya, pertama adalah pusat snack Nusantara. Ya, pusat snack Nusantara adalah seperti ini. Zaman sekarang kan semua pakai online. Ya, kalau mau beli apapun semua udah pakai online, pembayaran pun pakai online. Dan khususnya di Indonesia banyak sekali di daerah-daerah itu yang mempunyai snack-snack yang enak. Ya. Tapi susah dong bagi seseorang umpamanya yang tinggal di kota besar aja, Jakarta atau Bandung atau Surabaya, mereka mau beli snack yang umpamanya dari Manado ataupun dari Padang. Mereka susah dong, ya harus pergi naik pesawat, sono beli, jalan-jalan, pulang makan. Tentu lebih baik lagi kalau ada satu perusahaan e-commerce ya yang istilahnya mengepul ya, kumpulin semua snack-snack yang enak ya. Sehingga dalam delivery itu bisa cepat. Jadinya contohnya umpamanya di kota ini ada perwakilan dan mereka harus stok ya, sehingga waktu dibutuhkan kirim cepat dalam satu hari 2 hari bisa sampai ya. Karena banyak kan konsumen sekarang itu nggak mau nunggu lama-lama. Dan untuk snack ini disarankan adalah snack yang memang kering, yang bisa lebih tahan lama, bukan snack yang basah yang cuma tahan beberapa hari rusak ya. Dan saya lihat itu belum ada yang pengumpul ini. Paling juga mungkin cuma hanya kami punya snack dari tempat sini, itu pun kayak semacam industri kecil ya. Kalau ini harusnya dibuat besar ya. Kedua adalah pengepul kertas bekas untuk bahan baku pabrik kertas, karton atau kardus ya. Perlu diketahui bahwa Indonesia itu masih ternyata impor bahan kertas ya. Walaupun mereka produksi bubur kertas dari hutan ya, dari bekas sisa gergajian kayu, tapi mereka pun masih butuh bahan baku. Nah, makanya impor kertas-kertas bekas dari Jepang, dari Timur Tengah ya. Nah, sebenarnya industri domestik pun bisa melakukan itu ya. Entrepreneurs yang mau berputar otak sedikit dan juga mau ya kerja agak capek dikit, bisa kumpulkan kertas-kertas bekas ini ya dari perumahan ataupun dari perkantoran utamanya ya. Jadi yang daerah-daerah yang banyak yang menghasilkan kertas bekas itu, nah contohnya kalau di perkantoran, tentukan satu perkantoran mana ya, kerjasama dengan bagian cleaning dari maintenance building itu, manajemen. Jadi ya mesti bayar sedikit ya, bayar ada seperti beli dan minta mereka kumpulkan ya, disortir kertas-kertas yang bekas dokumen ancuran nah itu yang masih bagus ya, tapi tentu tidak termasuk tisu-tisu bekas yang itu kan agak jorok ya, tidak hygiene. Nah ini dikumpulkan, cuman butuh itu aja dan alat angkut aja, mobil ya. Jadi setiap minggu hari apa ambil dari gedung ini, terus hari apa ambil dari gedung ini, dan supply untuk ke pabrik ya. Terus yang ketiga adalah stock photography ya. Ini contoh luar negeri yaitu ada Getty Images atau Shutterstock. Tapi khusus untuk stock photography dengan wajah khas Indonesia ya, itu sepertinya belum ada ya saya lihat. Jadi wajah khas Indonesia dan juga daerah-daerah yang eksotik di Indonesia itu belum ada. Karena apa? Karena mungkin publication dari luar negeri ataupun dari mana, biasanya industri advertising ataupun publication magazine gitu yang online, mereka butuh foto-foto ini untuk di artikelnya ya. Nah,
ini belum ada, jadinya khusus wajah khas Indonesia. Contohnya kalau orang-orang perlu wajah dari asal Sumatera, ya, asal dari Padang, asal dari Lampung, itu kan wajah-wajah mungkin ada sedikit perbedaan ya. Terus orang dari Medan, nah terus orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, pakaiannya terutama ya. Terus cara bicara mungkin nggak kerekam ya. Tapi adat istiadatnya gimana? Nah, foto-foto itu harusnya ada stok ya, fotografi khusus Indonesia. Jadi dari ujung Sabang, Pulau W sampai Papua, Merauke itu ada semua. Jadi ini bisa dijual ya. Caranya adalah ya kerjasama dengan fotografer yang memang mengumpulin foto-foto stok ini ya. Terus yang keempat adalah perawat spesialis orang tua, orang usia senja ya. Dari sakit ringan sampai sakit berat. Tentunya ini harus kerjasama dengan dokter. Memang sih ada neni, sih ada suster, tapi yang saya lihat ini adalah suster ya hanya ngurus orang sakit, umpamanya siapkan makan, ya siapkan obat yang harus dimakan di mana, haruskan vitamin yang seperti apa, temenin mandi, temenin jalan, seperti itu doang, yang hal-hal yang basic. Nah, baik juga bahwa perawat ini dilengkapi dengan pengetahuan untuk ngecek statistik kesehatan dari si pasien yang dirawat itu. Umpamanya tekanan tinggi, tekanan darah tiap hari dicek, tekanan detak jantung dan lain-lain. Sehingga kalau ada yang kelainan, si suster ini ya, si perawat ini bisa kontak dokter yang bertanggung jawab, dan perusahaan ini bisa mengambil tindakan harus seperti apa. Apakah perlu dibawa ke emergency ya, di emergency di IGD, UGD, ataupun perlu bawa ke spesialis mana. Jadinya setingkat di atas dari neni yang biasa. Dan banyak sekali, semakin lama semakin banyak diperlukan seperti ini, karena bagi keluarga ya, tidak mungkin mereka harus menemani dan standby menungguin orang tuanya yang mungkin udah kurang baik kesehatannya. Sehingga mereka memerlukan tenaga-tenaga seperti ini yang terlatih, dan perusahaan harus menyediakan seperti ini ya. Selama ini belum ada. Yang terakhir adalah konsultan mempercantik atau merapikan rumah atau apartemen. Ini bukan interior designer ya, tetapi biasanya orang-orang ini tahu bagaimana merapikan rumah ya. Rumahnya berantakan ya. Karena apalagi di kota besar, semakin banyak orang tinggal di apartemen ataupun perumahan baru, dan mereka sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk membereskan rumah ya. Suatu saat mereka memerlukan orang yang bisa datang dalam 1 hari atau 2 hari ya, membereskan kamarnya, mana barang-barang yang harus dibuang, dan juga membereskan, menata lagi sehingga kelihatan lebih baik. Jadi bukan interior designer ya. Dan sebenarnya tenaga ini sudah ada ya di luar negeri, tapi Indonesia saya belum melihat ada seperti itu. Itu biasanya masing-masing dari pemilik rumah yang mempunyai skill untuk merapikan. Tapi yang khusus profesional menyediakan orang-orang seperti ini belum ada. Jadi itu adalah 5 ide bisnis yang bisa dijalankan dari rumah, tidak harus kantor. Yang penting aktif dalam mempromosikan sosial media sehingga banyak orang tahu servisnya seperti apa. Okay, if you find this content useful and helpful, I'm very happy with that, and I hope that you can make it happen and become a great entrepreneur. Thanks for everything, and thanks for your time and attention, and all is well.